Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pembelajaran kita hari ini, pelajaran bisnis online. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa ini ilmu yang nanti Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, saat ini kita akan mempelajari materi merancang pembuatan website dengan kode 3.2. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu pertama memahami pengertian website. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis website. Ketiga, membedakan website statis dan website dinamis. Keempat, merancang pembuatan website, membuat website, dan hosting atau upload. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian website. Website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi pada internet, baik berupa teks, gambar, suara, atau video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan atau link satu dokumen dengan dokumen lainnya, atau istilahnya hypertext, dapat diakses melalui sebuah browser. Nah, ini dikatakan oleh Juha Vizar tahun 1998. Ya, masih ada pengertian-pengertian yang lain, bisa kamu cari nanti lewat internet. Kemudian website itu menggunakan 3 bahasa. Yang pertama itu modelnya HTML. Artinya Hypertext Markup Language. Nah, ini bahasa format buat web. Bahasanya seperti apa? Ada di tampilan gambar sebelahnya. Ya. Ada juga yang mengistilahkan ini bahasa mesin untuk kalangan orang umum. Ya, ada koma, ada titik, dan ada rumusan-rumusannya. Sehingga ketika diketik kata-kata koma, titik, dan seterusnya akan muncul gambar, akan muncul nanti kotak, dan seterusnya. Itulah bahasa HTML. Yang kedua ada bahasa URL, Uniform Research Identifier, semacam alamat unik yang fungsinya untuk mengidentifikasi ke setiap sumber daya yang ada di web. Orang umum disebutnya URL. Nah, ini contohnya nih. URL yang sering kalau kita buka browser di Google, di atasnya tuh biasanya ada tulisan http://www.internet.com atau ini alamat websitenya. Nah, kemudian ada juga HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ya, untuk mengambil sumber daya yang terhubung dari seluruh web. Nah, ini HTTP, ini juga merupakan salah satu alamat yang digunakan oleh internet. HTTP, www. Nah, ini nanti setiap kita mau mencari sumber atau kita membuat alamat selalu diawali dengan HTTP, www. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Jenis-jenis website.
Jadi website itu adalah strategi memasarkan atau mengiklan produk lewat internet dengan tujuan promosi, meningkatkan volume penjualan, serta mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Jadi website itu memang bisa jadi untuk memasarkan atau mengiklankan produk nanti kalau kita websitenya untuk berjualan. Karena nanti kalau kita lihat, kita pelajari, ternyata website itu banyak macamnya. Bisa jadi untuk jualan, bisa hanya untuk sebagai informasi, bisa untuk pendidikan, bisa untuk game atau permainan, dan seterusnya. Nah, di dalam website ada yang namanya website search engine. Artinya website yang menyediakan layanan mesin pencari. Jadi dia hanya mencari fungsinya kata-kata dari sebuah alamat. Nah, yang terkenal itu biasanya Google. Maka orang kadang menyebutnya Mbak Google, karena segala informasi yang kita butuhkan itu pasti ada. Dari hal apapun ada di Google. Kalau kita cari. Kalau dulu sebelum ada Google ada yang menggunakan Yahoo. Atau ada lagi Bing. Atau ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain, mesin pencari, seperti Google, Yahoo, atau Bing. Nanti bisa dicari sumber-sumber yang lain. Kemudian ada juga website itu bentuknya networking atau jaringan. Ini lebih kepada media sosial. Biasanya lewat komunitas atau jaringan orang-orang yang sudah dikenal ataupun yang tidak dikenal. Nah, ini yang sekarang lagi viral seperti Facebook. Itu penggunanya sudah hampir 1 miliar lebih. Ya, pengguna Facebook di seluruh dunia. Dia masih urutan nomor 1. Jadi luar biasa Facebook ini digunakan oleh semua penduduk yang ada di bumi ini. Ada lagi Instagram. Ada lagi Twitter. Ada lagi yang sering dipakai kalangan pelajar lain. Atau nanti bisa jadi muncul lagi. Tentunya sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan sekarang media sosial itu bisa juga buat promosi atau jualan secara online. Baik yang sifatnya gratisan, karena sekarang ini dari orang-orang kita senangnya yang gratisan. Ataupun yang modelnya berbayar dengan iklan. Maka nanti juga ke depan kita akan sedikit mempelajari ada yang namanya Facebook Ad, Instagram Ad. Ad itu artinya advertising, iklan. Nah, itu website yang sering digunakan lewat yang namanya networking. Ada juga website yang bentuknya blog. Blog itu adalah orang yang ditulis oleh orang atau perusahaan atau siapapun, biasanya mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Bisa fotografi, kerohanian, atau keagamaan, resep, diary pribadi, hobi, dan lain-lain. Biasanya disebutnya ngeblog. Ya, ngeblog. Aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada contoh gambarnya blogger.
Ada juga yang bentuknya WordPress. Nah, ini lebih kepada pribadi, diary, pengalaman pribadi, hobi. Nah, itu lebih cocok kalau kita menggunakan blog. Dan ini juga ada dua model, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Dan nanti kita juga akan mempelajari menggunakan bagaimana cara membuat blog. Ya, atau orangnya disebut blogger. Selanjutnya ada juga website yang bentuknya website e-commerce. Situs yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Bisa dipublikasikan secara online beserta harganya, produknya, jenisnya, modelnya, semuanya ada. Ya, e-commerce. Dan ini sekarang juga sedang viral. Yang istilahnya marketplace. Seperti contohnya Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, OLX, dan seterusnya. Yang masing-masing mempunyai segmen penjualan tertentu. Tidak semua media marketplace ini cocok untuk produk kita. Ya, kalau kita misalkan produknya lebih kepada wanita, perempuan, remaja, bisa jadi lebih cocok kepada Shopee. Ya, tetapi kalau produk kita umum, bisa juga Bukalapak. Lazada biasanya buat barang-barang menengah ke atas. Barang-barang bekas masuknya OLX. Jadi nanti apapun yang kita jual, kita harus tahu segmen, sasaran, strategi, segmentasi produk kita ini untuk siapa. Jangan sampai nanti kita salah masuk. Kita jualan barang bekas, jualnya di Shopee, nggak laku. Kita barangnya biasa, kurang mewah, barang umum, jualnya di Lazada, nggak cocok. Jadi masing-masing memang punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin bisa jadi ada yang cocok buat semua, tapi lebih tepatnya kepada satu jenis marketplace. Ya, nanti juga kita akan dipelajari di kelas 12 membuat akun Shopee ataupun Tokopedia. Selanjutnya, sebenarnya masih banyak jenis website yang lain. Ada yang sifatnya pendidikan, e-learning. Ada sifatnya website hanya video saja. YouTube. Ya, YouTube itu sebetulnya website juga, tapi hanya tampilannya video. Atau gambar-gambar saja. Ya, itu bentuknya Instagram. Jadi semuanya, intinya website itu sesuatu yang bisa menampilkan teks, gambar, video, dan seterusnya. Nah, ternyata website juga ada yang statis, ada yang dinamis. Statis itu artinya diam, tidak berubah, bentuknya sama saja dari tahun ke tahun. Ya. Dinamis, dia selalu berubahan. Ya, statis, kontennya tidak dapat diubah secara langsung oleh end use, pengguna. Jadi pengguna yang nanti melihat website ini, dia tidak bisa merubahnya. Dia hanya melihat saja. Dan kadang informasinya sama. Kita buka hari ini, minggu depan, besok, ya itu aja. Nah, dia hanya menampilkan produk atau informasi sebuah perusahaan. Ini seperti ini, contoh Essential. Dia produknya ada, harganya ada. Ya udah, ini aja. Kita mau buka di tempat lain, ya begini aja. Alamatnya sama, HTTP URL, Essential, nanti kita buka apapun sama. Nah, ini yang namanya
website statis. Kemudian ada website dinamis. Dinamis artinya tadi bergerak, tidak selalu berubah. Nah, ini bisa jadi interaksi pengguna dan server. Bisa merubah konten dari halaman tertentu atau menggunakan browser. Ada request permintaan. Ya, ini dinamis. Jadi kalau kita buka sebuah website, bisa ngasih komentar, bisa ngasih video, bisa ngasih link. Nah, itu nanti yang ngatur di sebuah server. Server diatur dengan bahasa tadi HTML, ada database, nanti di prosesor, kemudian nanti dengan kode-kode HTML tertentu, PHP, dan seterusnya, nanti muncul tuh. Bisa gambar, bisa video, dan seterusnya. Nah, itu website dinamis. Mana yang kita gunakan? Statis atau dinamis? Lihat lagi dengan produk atau informasi yang akan kita sampaikan. Baik, jadi sekali lagi, kita mempelajari website ini sebenarnya sangat penting, baik sebagai nanti informasi-informasi yang akan kita sampaikan, upload, ataupun kita membaca-baca, mempelajari, saling sharing, atau bisa juga nanti dengan website kita bisa berjualan, berbisnis secara online. Demikian materi pembelajaran kita hari ini mengenai proses mengenal lebih dekat apa itu sebuah website. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.